Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du wa bisanadil muttasil ila Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi Dimashqi fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin ila an qala wa an Sa'd bin Abi Waqqas ahadil asharatil masyhud lahum bil jannah. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang 10 dari yang disaksikan bagi mereka dengan berita masuk surga. Orangnya masih hidup, sudah diberitahu bahwa kelak akan pasti masuk surga. Radhiyallahu anhum, semoga ridha Allah pada beliau semua. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan 10 orang. Sebenarnya banyak yang lainnya, tapi yang secara berurutan disebut dalam satu penyebutan fulan sehingga berjumlah 10. Ini diantaranya adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Zubair, al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Sementara yang secara khusus, misalkan sandalnya Sayyidina Bilal didengar Nabi ada di surga, ini perorangan kan ya. Tapi yang satu sebutan langsung disebut ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, Sayyidina Talhah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Langsung Nabi menyebutkan dalam satu hadis langsung, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'd ibn fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Tetapi bukan kemudian setelah mendapatkan bisyarah berita gembira beliau semaunya, tidak, malah tambah takut pada Allah. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah seringkali bertanya-tanya kepada sahibus sirri Rasulillah, sosok yang banyak menyimpan ilmu rahasianya Rasulullah. Apa termasuk diantaranya? Mengenal nama-nama orang munafik, daftar nama-nama orang munafik di Madinah. Siapa beliau? Hudzaifah ibnul Yaman, Sayyidina Hudzaifah. Setiap kali ada orang wafat, diam-diam Sayyidina Umar bertanya, datang enggak Hudzaifah ibn Yaman, ikut sholat tidak? Kalau ternyata tidak datang, Sayyidina Umar tidak mau menyolati, khawatir orang yang meninggal ini termasuk orang munafik. Bahkan beliau bertanya, ya Hudzaifah, apakah saya ada dalam daftar nama itu? Sayyidina Umar yang sudah al-mubasysyaruna bil jannah, tapi saking hati-hatinya tidak mau euforia lupa diri. Wah, saya sudah dapat bisyarah dari Nabi, kalau perlu tidak usah sholat ya, ada jaminan masuk surga. Tidak begitu, tambah takut. Secara umum para pejuang Badar ada jaminan surga,
berapa orang? 300 lebih. Tapi yang 10 orang ini satu kali penyebutan. Qala berkata siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni am hajjatil wada. Datang kepadaku siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku. Biasanya ya'udu itu dalam kondisi sakit. Pada tahun haji wada. Min waja'in karena sebab sakit istaddabi yang sangat menimpaku. Jadi beliau tertimpa sakit. Sampai di sini saja ini sudah ada pelajaran ya. Bahkan ada 6 pelajaran. Sayyidina Rasulullah mengunjungi sahabat kinasihnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa? Yang pertama, ziarahnya orang yang lebih sepuh, senior kepada junior yang secara maqam manzilah kedudukannya lebih di bawahnya Rasulullah, tapi mengunjungi sahabat. Jadi jangan kemudian sok-sokan, saya sudah kiai besar, ulama besar, lalu tidak mau mengunjungi orang yang di bawahnya. Tentu dengan alasan merasa sudah besar. Sementara ada orang karena aktivitas yang tinggi, karena tugas-tugas yang begitu banyak, memang tidak sempat untuk banyak bersilaturahim, banyak berziarah. Tapi menjadi istimewa ketika ada orang yang sudah pada level al-kabir, para pembesar, tokoh dalam keagamaan masih sempat untuk nyambangi. Ini sudah keistimewaan. Kayak As'ad terkenal ahli silaturahim, ahli ziarah. Dan ini karakter ini terwariskan kepada putra-putri beliau. Rata-rata ahli ziarah. Dan ini adalah tawaduk. Orang yang tawaduk menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW mau iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Kemudian pelajaran yang kedua, bolehnya memberikan informasi sakit. Biasanya kan sakit itu tidak boleh diceritakan. Nikmat jangan sembarangan diceritakan. Sakit jangan sembarangan diceritakan. Kalau jatuh pada orang yang tidak benar, jadi tidak baik. Jatuh kepada orang yang dengki, wah tambah didoakan jelek deh. Oh, sakit si fulan itu, mudah-mudahan mati sebentar lagi, kan begitu malah. Tapi kalau kemudian ini untuk mendapatkan doa kebaikan, doa keberkahan, yang datang Rasulullah, wah ini kesempatan ya Rasulullah, saya sakit ya Rasulullah, didoakan Rasulullah. Kalau perlu salam, sampaikan salam saya sakit, mohon doa, begitu. Tapi kepada orang, sembarang orang ya, pengumuman saya sakit, wah ini bisa celaka ini. Dan ini termasuk strategi ya, ada perang batin, serangan batin. Ketika musuh yang mencari informasi diam-diam nguping, gimana? Sakit enggak? Oh sakit. Capok berarti. Depak tang seher gitu malah. Jadi alasan untuk semakin gencar melawan. Ketika yang targetnya dianggap sudah kena sasaran, tambah diserang lagi. Tapi ketika orang yang diserang ternyata sehat, walafiat, segar bugar, ini kan tambah membuat kekesalan dan boleh jadi patah arang. Sudah diserang malah tambah sehat walafiat. Ini dukunnya kurang mujarab berarti ini.
hanya menghabiskan uang banyak tapi tidak ada hasilnya, sudah berhenti saja ngabi PC. Ya. Ini strategi. Maka sakit jangan diperlihatkan. Jadi ketika ada orang yang saleh, ada orang yang levelnya tinggi derajat keimanannya, diharapkan doa keberkahan, sampaikan, curahkan hatinya. Saya sakit, mohon doanya agar bisa pulih. Masih banyak yang bisa saya khidmahkan. Mudah-mudahan saya bisa menebus dosa saya, tambahnya umur jadi tambahnya taubat. Nah, gitu. Fakultu, maka berkata siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ini sesungguhnya saya qad balaghabi, telah sampai menimpa saya itu minal wajah, rasa sakit, ma tara, apa yang telah kau lihat, dan kula songkan, dan kula sakit ya Rasulullah, akati ajunan pun wala titibi kadinto. Wa ana dzu malin, saya memiliki harta, saya diberi harta yang melimpah. Wala yarithuni illa ibnatun li, tidak ada pewaris bagi saya kecuali seorang putri saja, anak tunggal. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah saya akan mensedekahkan sepertiga harta saya? Qala la, Nabi menjawab jangan, tidak. Qultu, saya berkata fasyatr, separuhnya ya Rasulullah, kalau tidak sepertiganya, syatrnya, separuh harta saya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala la, Nabi menjawab jangan, tidak, jangan separuh. Qultu fathulutsu ya Rasulullah, tadi sulusai, berarti sulusai itu berapa? 2/3. Nah ini yang sepertiga ini, fathulutsu, sepertiga ya Rasulullah. Qala as-sulusu was-sulusu, ya sepertiga dan sepertiga. Katsir was-sulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Boleh, tapi sepertiga itu sudah banyak. Au kabir, atau besar itu nominalnya. Innaka sunnya engkau antadzara warathataka aghniya, meninggalkan pewarismu dalam kondisi kaya, berkecukupan, khairun, lebih baik daripada min antatarahum adatan, daripada meninggalkan mereka miskin papa, tidak punya apapun, semuanya disedekahkan anaknya, ngenes. Ini lebih baik meninggalkan harta untuk anak-anaknya berkecukupan, dengan harapan anaknya saleh salihah bisa mengelola harta yang baik itu menjadi amal baik. Artinya jangan dermawan, jangan kemudian loss dan tanpa perhitungan, nggak ada remnya. Semuanya saya gunakan untuk fisabilillah, untuk anak saya, Allah, saya pasrahkan kepada Allah. Levelnya beda. Khusus kepada Sayyidina Sa'ad ini dan orang-orang yang dipandang kondisinya sama dengan Sayyidina Sa'ad, tentu standar sepertiga sudah banyak katanya Rasulullah. Tapi bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang totalitas, seluruh hartanya, jiwa raganya dipertaruhkan untuk Rasulullah. Ini makom siddiqin. Tidak mudah orang meraih makom ini, dan Rasulullah membiarkan. Ketika Sayyidina Abu Bakar hijrah, tidak ada satupun yang ditinggalkan untuk keluarganya. Bagaimana untuk menghibur keluarganya? Beliau naruh batu di dalam karung kantong yang biasa buat harta. Ketika ayahnya yang sudah sepuh, Abi Quhafah, nama beliau kan Abdullah, ayahnya berkuliah Abi Quhafah, ayahnya Quhafah, punya anak Quhafah, Abu Quhafah. Nah, yang sudah ayah beliau yang sudah sepuh itu tidak melihat dengan jelas. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Pergi hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Ditunjukkan, ini ada ini. Dipegang. Oh ya, warna ini batu. Dianggap, wah ini ada harta berarti. Saking percaya penuhnya, pasrah penuhnya,
Sayyidina Abu Bakar, sudah jaminannya adalah Allah. Saya pasrah untuk berjuang bersama Rasulullah. Itu hanya level Sayyidina Abu Bakar ya, yang lain tidak banyak yang mampu meraih semacam itu. Kecuali dia tidak punya pewaris, dia sendiri. Mungkin istri meninggal duluan, dia sudah hidup lanjut usia, tidak ada anak. Apa yang bisa diwariskan? Sudah, serahkan saja kepada umat, kepada lembaga pendidikan, kepada pondok pesantren, kepada fuqara, masakin. Ada wasiat biasanya. Kalau orang Islam punya tujuan, meskipun dia melimpah harta, tapi bisa diwariskan. Tapi orang yang tidak beriman, ada beberapa informasi bahwa di negara-negara maju seperti di Eropa, di Swedia, Swiss, saking kaya rayanya dan tidak ada yang mewarisi karena dia mungkin selama hidupnya tidak pernah terikat dengan suatu pernikahan. Mau melampiaskan nafsu seksualnya tinggal menggunakan uangnya saja, berzina, gonta-ganti pasangan. Mau hidup ini untuk melampiaskan jiwa sebagai orang tua cukup mengangkat anak, apa namanya, adopsi, sudah punya anak. Jadi merasa bahwa uang segala-galanya. Bahkan ada yang sudah kehilangan akal sehatnya, dia menuliskan wasiat, sepeninggal saya nanti maka harta saya untuk anjing kesayangan saya, rumahnya untuk anjingnya, mobilnya untuk anjingnya, kemudian bayaran bagi perawat anjing ini setiap bulan, sudah ada semua. Manusia mewariskan kekayaannya kepada anjing, anjing yang jadi tuan rumahnya, dia bisa menyewa manusia. Itu peradaban macam apa yang terjadi kalau sudah begitu. Berbeda dengan Islam dengan ajarannya yang penuh rahmat, kemanusiaan, akal sehat, ya. Jadi sepertiga itu banyak. Lebih baik meninggalkan harta yang cukup untuk anak-anaknya daripada membiarkan mereka nulis alatan, alah, fuqara yatakaffafuna an-nas, meminta-minta pada manusia. Pada kemudian anak keturunannya nanti ngemis, tinggalkan warisan yang cukup. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Dan sesungguhnya engkau tidak akan bisa menafkahkan suatu nafkah yang engkau harapkan dengan nafkah itu wajhallah, semata-mata mengharap ridho Allah. Illa, melainkan ujirta 'alaiha, diberi pahala engkau atas nafkah itu, hatta ma taj'alu fi imra'atika, sehingga apa yang kau sedekahkan pada istrimu. Memberikan nafkah bulanan atau memberikan sesuap nasi ke istri itu sudah sedekah. Jadi kenapa kemudian memikirkan yang jauh tapi yang dekat tidak dipikirkan? Jangan los begitu, dermawan tapi tidak beraturan. Masih ada istri, ada anak, ada kerabat terdekat. Ini dahulukan ya. Al-aqrab fal-aqrab. Qala, berkata siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakultu, saya kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Apakah aku ini akan tetap tinggal ya setelah sahabat-sahabatku ini? Saya apakah tetap tinggal di Mekah ya Rasulullah setelah sahabat-sahabat saya ini sudah pada pindah semua? Kenapa beliau ingin wafat di Mekah? Beliau ingin wafat di Mekah. Qala, bersabda Rasulullah, innaka lan tukhallaf,
engkau tidak akan pernah bisa tinggal lama. Jadi tidak akan lama usianya. Fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Maka beramallah engkau amal yang kau harapkan dengan amal itu semata-mata karena Allah. Illa statta bihi darajatan wa rif'atan. Melainkan kau nanti akan bertambah dengan amal itu derajat yang tinggi, wa rif'atan, dan ketinggian derajat. Wa la'allaka, dan semoga engkau antukhallafa, dipanjangkan umurmu, hatta yantafa'a bika aqwamun, sehingga mengambil manfaat terhadapmu banyak umat, banyak kaum yang lain. Wa yudarra bika akharun, dan menjadi bahaya sebab engkau yang lain. Ini pentingnya doa panjang umur dan amal baik, ya. Jangan cuma minta panjang umur, tapi minta berkah umur. Allahumma mdi li ashabi hijratahum, ya Allah, imdi, sempurnakanlah hijratahum, hijrahnya, li ashabi, untuk sahabat-sahabatku, hijratahum, hijrahnya mereka. Wa la taruddahum ala aqabihim, jangan kembalikan mereka ke belakang, jangan kembali ke rumah asalnya, tidak mau hijrah. Lakinil ba'isu Sa'd bin Khawlah rasalahu, tetapi kemudian ada orang yang ini bukan hadis ini, ya, lakin al-ba'is Sa'd bin Khawlah, ini riwayatnya perawi, bukan kalamnya Nabi. Rasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Jadi sudah melihat ada tanda-tanda sakit parah dan akan wafat di Mekah. Tidak akan lama lagi usianya Sa'ad bin Abi Waqqas. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis muttafaq alaih. Berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhir radhiyallahu anhu qala ila akhir hadis, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah tawsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati. ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع